Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG 2023. Perkenalkan, saya Dede Aris Mulyana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. NIM 22404 101168. Saya mengajar di SD Negeri 2 Sangiang Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan tema Indahnya Saling Menghormati. Materi Quran Surah Al-Kafirun, Asbabun Nuzul, dan isi kandungan Surah Al-Kafirun. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga, ya. Belajar lagi pelajaran agama Islam, ya, dengan tema Indahnya Saling Menghormati, dan submaterinya adalah belajar isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Oke, anak-anak, sebelum belajar kita membaca doa terlebih seperti biasa. Era pimpin doa. Siap. Mari kita berdoa. Dimulai. Ternyata anak-anak kelas 6 ini semuanya pada rajin sekolahnya, ya, pada aktif sekolahnya. Bagus ya. Harus ditingkatkan lagi, ya. Yang biasanya jarang sekolahnya harus sering sekolahnya, ya. Supaya nanti kalian dapat pengetahuan yang lebih banyak. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Ingat apa? Tadi harus lebih rajin lagi sekolah. Ya. Oke. Nah, isi kandungan dari surah Al-Kafirun, ya. Yang pertama yaitu adalah asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun, ya. Nah, asbabun nuzul merupakan
diturunkannya Al-Quran atau suatu ayat atau suatu surat dari Al-Quran, ya. Kemudian surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya orang kafir Quraisy, ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwahnya. Jadi surah Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya adalah jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk menjawab, ya, orang kafir Quraisy, ya. Jadi orang kafir Quraisy itu mengajak kepada Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka, kemudian berhenti berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian barulah di situ turunlah ayat-ayat dari surah Al-Kafirun. Ya, itu sedikit asbabun nuzul tentang surah Al-Kafirun. Ya. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang kandungan surah Al-Kafirun. Ya. Oke, sekarang coba kalian diskusikan tentang kandungan surah Al-Kafirun. Oke, coba ya. Coba. Tuliskan saja apa menurut kalian isi kandungan dari surah Al-Kafirun, coba. Ya. Sudah deh? Sudah ya? Belum? Sana? Belum? Coba, sok, silakan. Coba diskusi sama teman kalian. Sok, diskusikan. Apa isi surat isi kandungan dari surah Al-Kafirun? Ya, nanti kita baca. Ya. Ada yang sudah? Sudah. Ada ya? Ada yang sudah ya? Coba yang belum, coba. Sok. Rizky, gimana? Udah belum? Lupa. Belum ya? Yola sudah? Sudah, bagus ya. Aurel sudah? Ya, ya. Ini ya. Sudah? Oke, sudah ya. Tuh, nanti masing-masing dari kalian ya atau perwakilan kalian nanti bacakan apa saja isi kandungan surah Al-Kafirun. Ya. Itu ya. Nah, kemudian nih, kandungan surah Al-Kafirun dia nanti Bapak jelaskan terlebih dahulu, ya. Tadi kan kita sudah sedikit mengetahui tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun ya yang telah dijelaskan tadi di atas ya. Kita dapat memahami bahwa surah Al-Kafirun adalah pedoman sikap toleransi dalam Islam, ya. Surah Al-Kafirun adalah pedoman sikap toleransi dalam Islam. Itu ya. Nah, coba sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ya, setelah kalian tadi berdiskusi, kalian menuliskan dari beberapa isi kandungan dari surah Al-Kafirun.
bertanya kepada kalian, ya. Yang mau menjawab, acungkan tangan terlebih dahulu, ya. Acungkan tangan terlebih dahulu, ya. Coba atau bapak tunjuk saja, ya. Oke, coba sekarang Hera bacakan isi kandungan surah Al-Kafirun. Coba. Sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka apa? sembah. Yang mereka sembah, ya. Bagus, ya. Berarti kalian itu sudah bisa untuk menuliskan isi kandungan dari surah Al-Kafir. Sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Bagus sekali, ya. Itu. Kemudian siapa lagi? Ngaku atau acungkan tangan? Siapa lagi? Oke, Viola. Apa? Sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Oke, bagus, ya. Sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama, kemudian dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, ya. Tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok, ya. Ya, berarti toleransi dalam hal apa? Hubungan sosial, ya. Saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi urusan akidah itu lakum dinukum wal yadi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, masing-masing dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah kita masing-masing, ya, tidak dicampur adukan. Kita ini toleransi ketika kita orang umat agama lain sedang melaksanakan beribadah, kita harus toleransi, ya. Toleransi dalam seperti apa? Toleransi sebagai manusia, tidak boleh mengganggu ibadah orang lain atau umat agama lain, ya. Itu. Jadi urusan akidah kita masing-masing, ya. Jadi bagi kita agama kita, bagi dia agama dia, ya. Aku dinukum waliyadi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu, ya. Sikap toleransi yang dimaksudkan dalam surat Al-Kafirun itu seperti itu, ya. Bukan dalam hal akidah, ya, tetapi dalam kehidupan sosial, kemudian berbangsa dan bernegara. Oke, siapa lagi? Oke, Dede, coba, Dede. Sikap tegas kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Oke, bagus, Dede, ya. Pintar sekali, ya. Sikap tegas kebebasan beragama, kemudian saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Oke, coba yang sebelah sini. Yang kan tadi apa? Katanya? Yang kan tadi apa? Sikap tegas terhadap orang kafir, kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Oke, bagus, ya. Ya. Nah, isi kandungan dari surah Al-Kafirun itu diantaranya tadi yang sudah kalian bacakan, ya. Bapak ulangi lagi, ya. Isi kandungan dari surah Al-Kafirun adalah sikap tegas terhadap orang-orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian selanjutnya sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama, ya. Itu, ya. Dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, ya, bukan dalam hal akidah atau dalam hal beribadah. Ya, jadi kita tidak boleh mencampur adukan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Intinya kita tidak boleh melakukan ibadah orang muslim, ya, melakukan ibadah seperti ibadah orang yang non muslim. Itu tidak boleh. Ya, paham, ya? Itu isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Ya, itu. Oke, anak-anak, ya. Untuk hari ini, ya, pembahasan surah Al-Kafirun kita sudah selesai. Dari pertama kita membahas surah Al-Kafirun yaitu membaca
dan mengenal surah Al-Kafirun. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita menulis dan mengartikan surah Al-Kafirun. Yang terakhir kita ini adalah apa? Memahami isi kandungan dari Surah Al-Kafirun. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan berpindah tema. Kalau ini temanya adalah indahnya saling menghormati, untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah apa? Ketika bumi berputar atau ketika bumi berhenti berputar. Ya, nanti temanya untuk pertemuan yang selanjutnya itu ketika bumi berhenti berputar. Nah, untuk hari ini ya, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selanjutnya Bapak ucapkan assalamualaikum